Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد. Alhamdulillah, senantiasa kita mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga siang hari ini Allah masih memberikan kita nikmat yang begitu banyak. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, dan tidak kalah penting adalah nikmat sehat walafiat. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, karena dengan badan yang sehat, tubuh yang sehat, insya Allah kita bisa bekerja, beraktivitas, dan beribadah dengan maksimal. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan pastinya kepada umatnya yang senantiasa berpegang teguh menjalankan sunnah-sunnahnya. Dan kita berharap kepada Allah semoga kelak beliau di kiamat kita termasuk umat yang mendapatkan syafaat dari Nabi SAW. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sedang yang dirahmati Allah, senantiasa Khati mengingatkan diri Khati pribadi dan kepada kita semua untuk sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yakni dengan menjalankan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan menjauhkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala telah larang untuk kita kerjakan. Jemaah sedang yang dirahmati Allah, dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim diriwayatkan hadis ini berasal dari sahabat Abu Hurairah. An Abi Hurairah, hadis ini berasal dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Semoga Allah senantiasa meridai beliau. Anna Arabiyyan, suatu ketika ada Arabiyyan, Arab Badui. Kemudian ada Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu orang Badui tersebut berbicara kepada Nabi SAW, dullani ala amal, tunjukkanlah kepada ya Rasulullah amal, sebuah amal atau amalan-amalan idza amiltuhu, yang apabila aku lakukan, yang apabila aku amalkan, dakhaltu jannah, yang akan menyebabkan aku masuk ke dalam surga. Maka kemudian Nabi SAW menjawab pertanyaan dari orang Badui tersebut. Apa yang pertama kata Nabi? Amalan yang apabila kita kerjakan maka akan membuat kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, ta'budullaha la tusyrik bihi syai'an, beribadahlah kepada Engkau, kepada Allah, dan janganlah engkau bersekutu dituduhkan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sedang dirahmati Allah, urutan dalam beribadah adalah tidak mensyukurkan Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Al-Dhahabi dalam kitabnya Al-Kabair
beliau menulis kumpulan dosa-dosa besar, maka beliau menempatkan syirku billah, syirik kepada Allah adalah urutan pertama setelah dosa-dosa yang lain. Maka jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, semaksiat-maksiatnya seseorang ketika ia masih ada keimanan, akidah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia masih berhak mengantungi tiket ke surga Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam riwayat lain dikatakan bahwasanya akan ada dalam golongan umatku 70.000 ia masuk surga tanpa hisab, tanpa ada proses hisab lagi, langsung masuk surga. Jalur fi'al. Ada yang secepat kilat, ada yang berlari, bahkan dia masih dalam iman di rahmat Allah, ada yang menyesat masuk ke dalam surga. Maka ketika seseorang semaksiat apapun, ketika ia masih di dalam dadanya iman kepada Allah, maka dia masih berhak mengantungi tiket ke dalam surga. Maka ini juga yang dipesankan Luqmanul Hakim kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah, inna syirka la zulmun 'adzim. Semuanya menyekutukan Allah adalah kezaliman yang besar, dosa yang besar. Pun sama, ini adalah nasihat Nabi Yaqub alaihissalam kepada anak-anaknya ketika dikatakan dalam surat Al-Baqarah, am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut. Tidaklah engkau menyaksikan ketika Nabi Yaqub alaihissalam sedang sakaratul maut. Apa yang dikatakan, apa yang dipesankan Nabi Yaqub kepada anaknya, ma ta'buduna min ba'di. Kalau bahasa kita sekarang, nah, apa yang kalian akan sembah apabila ayah telah wafat? Kalian akan menyembah apa? Maka kemudian anak-anak Nabi Yaqub alaihissalam menjawab, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Wahai ayah, kami akan menyembah Tuhan engkau, Tuhan nenek engkau, nenek moyang engkau, Tuhan Nabi Ibrahim, Ismail, Ishaq. Siapa dia? Ilaha wahidah, Tuhan yang Maha Esa, tidak lain dan tidak bukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka amalan yang pertama kata Nabi di hadis ini adalah yang menyebabkan seorang hamba masuk ke dalam surga adalah ta'budullah wa la tusyrik bihi syai'an, beribadah kepada Allah dan jangan menyekutukan. Kemudian kata Nabi, amalan berikutnya adalah wa tuqimus shalatal maktubah, yakni mendirikan sholat, menunaikan sholat yang fardhu. Apa itu? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Maka ini adalah sholat fardhu. Ini sholat yang harus kita tunaikan. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kalau ibadah-ibadah lain, ibadah haji, ibadah puasa, zakat, Allah tidak memanggil langsung, cukup menitipkan pesan wahyu kepada malaikat Jibril. Akan tetapi untuk perintah salat, Allah memanggil langsung Rasulullah SAW melalui peristiwa yang kita kenal dengan Isra dan Mi'raj. Isra, perjalanan Nabi dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'raj, perjalanan Nabi SAW dari Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, Sidratul Muntaha, langsung menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah keistimewaannya salat. Maka masih dan Jumat yang dirahmati Allah adalah hal yang sangat baik apabila kita mengamalkan doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa doanya? Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ij'alni, ya Allah jadikanlah Rabbi ij'alni muqimas sholat, orang-orang yang mendirikan sholat, wa min dzurriyyati, begitu juga anak cucuku, keturunanku, semuanya adalah orang-orang yang mendirikan sholat. Rabbana wa taqabbal du'a, duhai Allah yang maha mengabulkan doa. Maka ini kita semua para ayah, para suami, salah satu tanggung jawab kita adalah mendidik anak untuk sholat. Sebagaimana hadis Nabi SAW,
Muru auladakum bisolah, perintahkanlah anakmu untuk melakukan sholat. Wahum adalah asik ketika mereka berusia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha, dan pukul mereka ketika mereka wahum adalah ketika anak kita berusia 10 tahun. Maka betapa pentingnya kita mendidik anak kita untuk menunaikan sholat. Maka untuk menyempurnakan ikhtiar kita, alangkah baiknya kita amalkan doa Nabi Ibrahim tadi. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Semoga Allah menjadikan kita semua dan anak-anak kita, keturunan kita adalah orang-orang yang senantiasa menjadikan salat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga, amalan yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang apabila diamalkan, dikerjakan akan menyebabkan seorang masuk surga, wa tu'addi zakat al-mafruḍah, dan menunaikan zakat yang wajib. Jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, zakat ada 2 macam, ada zakat mal, ada zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang kita keluarkan ketika bulan suci Ramadan kemarin. Jumhur ulama menguatkan bahan pokok, pun ada yang membolehkan. Zakat yang kedua adalah zakat mal. Zakat yang apabila sudah mencapai nisab, batasan yang sudah ditentukan, kalau mengatakan 85 gram emas, kemudian haul sudah kita miliki harta itu selama 1 tahun, maka itu harus dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, ketika kita mempelajari zakat, kita akan mengerti bahwa Islam tidak hanya agama ritual saja, akan tetapi Islam mengajarkan betapa pentingnya arti kehidupan sosial, betapa pentingnya zakat agar tidak ada pembeda mana kaya mana miskin. Selama ini harta hanya berputar di orang-orang kaya saja, sehingga ada kecemburuan sosial, kesenjangan sosial. Maka ketika zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, beliau memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat. Kenapa? Karena ketika zakat tidak dikeluarkan, akan ada kecenderungan kecemburuan sosial yang sangat tinggi. Maka jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, pun dalam kesempatan ini kami mengingatkan, mungkin kalau zakat fitrah insya Allah kita sudah tunaikan kemarin di bulan suci Ramadan, tapi yang zakat mal ini, ketika para jamaah memiliki harta yang sudah mencapai nisab dan haul, maka perhatikanlah, zakat juga sama setara dengan sholat fardu, ia wajib untuk kita keluarkan. Kemudian yang terakhir, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, amalan yang apabila kita lakukan kemudian dapat menyebabkan kita masuk ke dalam surga adalah kata Nabi wa tasumu Ramadan, dan berpuasa di bulan suci Ramadan. Baru beberapa bulan yang lalu kita tinggalkan bulan suci Ramadan. Kalau para ulama salaf, sebagaimana yang dikatakan ditulis oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, para ulama salaf 6 bulan sebelum Ramadan itu berdoa agar apa? Agar Allah pertemukan, Allah sampaikan usianya sampai Ramadan. 6 bulan sesudah Ramadan, para ulama salaf senantiasa berdoa, semoga seluruh amal salih Allah terima, seluruh kesalahan, dosa dan kekhilafan Allah ampuni. Begitu juga jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, kita berharap Ramadan yang beberapa bulan lalu telah kita jalani, semoga segala amal saleh kita Allah terima, segala dosa dan kesalahan kita Allah ampuni. Dan kita berharap Ramadan yang kemarin bukanlah Ramadan yang terakhir dalam hidup kita. Kita berharap kepada Allah, semoga Allah memberikan kesempatan tahun depan diri kita semua yang hadir di masjid ini, Allah masih berikan kesempatan umur bertemu dengan Ramadan tahun depan. Kalaupun di antara kita jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, sebelum bertemu dengan Ramadan tahun depan, kita sudah Allah panggil. Kita berharap Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin.
أقول قولي هذا فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني يذكركم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.